Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Abnai tulab wa talibat fi madrasah aliyah ad-dini hukumiyah bi Surakarta. Azakumullah. Pada kesempatan kali ini fi hadil munasabah al-mubarakah insyaallah sanatakalam an adrubil khabar fi ilmil balaghah. Kita akan membicarakan tentang adrubul khabar atau macam-macam dari khabar dalam ilmu balaghah. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa dalam balaghah khabar di sini berbeda dengan khabar dalam ilmu nahwu gitu ya, karena dalam ilmu nahwu mubtada dan khobar itu menyusun suatu jumlah yang kita ketahui namanya jumlah ismiyah. Kemudian dalam ilmu balaghah jumlah ismiyah sendiri itu sudah dikategorikan sebagai khobar karena khobar adalah ma yahtamilu as-sidqu wal kadibu, yang ada kemungkinan untuk kejujuran maupun kebohongan. Nah, berbeda dengan insya seperti pertanyaan atau seperti perintah, itu kan tidak mengandung kejujuran maupun kebohongan. Tapi nek khobar kabar gitu ya, sebagaimana kabar apakah di situ mengandung kebenaran atau mengandung hoax, nah dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita sudah membicarakan tentang tujuan dari suatu khobar, haitsu kana qasdul mukhbiri bi khabarihi ifadatal mukhatibi yang bagi ayaktasira minal kalam al qadril hajah khadran minal lagwi. Nah, haitsu kana qasdul mukhbiri bi khabarihi, setelah kita membicarakan tentang maksud dari seorang mukhbir, orang yang mengabarkan, bi khabarihi dengan khabarnya. Yang pertama kemarin apa? Ifadatul mukhatab. Nah, ifadatul mukhatab artinya ketika mukhatabnya itu benar-benar tidak tahu apa-apa, kita memberitahukan dia informasi, suatu informasi seperti itu ya. Yang bagi ayaqdisira minal kalami ala qadril hajah, maka seyogyanya kalam atau ucapan yang kita sampaikan itu enggak terlalu panjang tapi pendek, ringkas ala qadril hajah sebagaimana yang diperlukan. Khadran minal lagwi ya, sebagai bentuk awas gitu atau sebagai bentuk pencegahan dari al-lagwi itu kebanyakan bicara tapi muter-muter doang, seperti itu. Intinya tidak didapatkan atau tidak banyak. Jadi itulah ya, memperpanjang suatu ucapan. Nah, kemudian fa in kana al-mukhatabu khaliyat dhihni minal hukmi ulqiya ilaihi al-khabaru mujarradan anit ta'kid. Nah, kemudian kita baru akan membicarakan tentang adrub atau macam-macam dari khabar. Keadaan yang pertama adalah apabila seorang mukhatabnya itu, misalkan saya dengan Anda ya, saya mutakalim dan Anda mukhatabnya, misalkan Anda itu khaliyat dhihni, kosong, pikirannya itu kosong, maksudnya informasi itu belum pernah Anda dengarkan atau belum pernah Anda ketahui atau belum Anda ketahui gitu ya, minal hukmi dari suatu hukum, suatu permasalahan, ulqiya ilaihi al khabaru mujarradan anit ta'kid, maka khabar disampaikan tanpa takkid, tanpa ada penguat. Contohnya akhuka qadimun, saudaramu datang. Nah, itu kan yaudah gitu ya, saudaramu datang gitu, tak yaudah gitu. Berarti tidak usah diperkuat dengan nanti misalkan sesungguhnya saudaramu datang atau benar-benar saudaramu datang. Nah, tidak perlu. Jadi ketika Anda atau mukhatabnya itu benar-benar khalidihan, khali itu kan kosong pikiran. Maksudnya kosong pikiran itu soal informasi tadi itu nol, tidak tahu apa-apa, maka wis disampaikan tanpa huruf takkid, tanpa huruf penguat sama sekali. Nah, itu yang pertama. Kemudian wa in kana mutaraddidan fihi taliban li ma'rifatihi husnul tauqidihi. Apabila dia ini ragu, orang yang ragu gitu ya, maka hendaknya dia ini menghendaki untuk diberi suatu takkid atau diberi suatu penguatnya. Contohnya inna akhaka qadimun. Nah, sesungguhnya saudaramu datang gitu. Jadi saudaramu datang. Masa tenan sesungguhnya saudaramu datang gitu. Jadi ada innanya. Kemudian wa in kana mungkiran lahu wajaba tauqiduhi bi muakkadin aw muakkadaini aw aksar hasba darajatil ingkar. Nah, kemudian dia sampai ingkar gitu ya, enggak mungkin saudaraku datang gitu ya, maka kita ketika menyampaikan itu nantinya mengulang lagi itu harus dengan taukid atau harus dengan penguat yang bisa jadi 1, 2 atau 3 atau 4 sesuai hasbi darajatil ingkar, sesuai
seberapa keingkarannya dia sangat ingkar ya kita bisa taukid sampai 3 atau 4 kali. Contohnya inna akhaka qadimun au innahu laqadimun aw wallahi innahu laqadimun. Nah, yang pertama inna akhaka qadimun ini dia satu taukidnya. Kemudian wa innahu laqadimun itu dua taukidnya, innahu dan huruf lam ibtidah. Kemudian wallahi ada qasamnya. Kemudian innahu laqadimun. Nah, berarti kan dia taukidnya ada 3 atau penguatnya ada 3. Nah, kemudian jadi ada 3 jenis adrubul khobar itu ada 3 jenis. Yang pertama tadi ya orang yang kita ajak bicara benar-benar tidak tahu. Kemudian yang kedua dia ragu. Yang ketiga dia ingkar. Nah, kemudian di setiap satu dari 3 jenis itu ada namanya sendiri-sendiri. Fal khabaru binisbati li khuluwihi minat taukid wa ihtimali alaihi salah satu adrub kama ra'aita wa sama adal berawal ibtidaiyan. Nah, yang pertama yang kita ajak bicara itu tidak tahu apa-apa, maka itu namanya khobar ibtidai. Jadi benar-benar kosong, benar-benar nol. Ya, kita nggak tahu kalau si orang yang kita ajak bicara itu nggak tahu kalau saudaranya mau datang, maka namanya ibtidai. Kemudian yang kedua wasani tolabiyan ya, jadi tolab itu ya berarti yang kedua tingkatannya yang kedua ketika dia ragu ya kita beri penguat 1 supaya dia yakin. Terus bahasa lisan ingkarian yang ketiga ini dia udah ingkar gitu ya, maka dia kita beri taukid sebanyak 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, wa yakunu at-tauqidu bi inna wa anna wa lam ibtida wa akhrubut tanbih wal qasam manu taukid wal huruf zaidah wa takrir wa qad wa amma asyartiyah. Nah, taukidnya itu bisa dengan inna, dengan anna, dengan lam ibtida seperti laqadimun tadi. Kemudian huruf tanbih, huruf untuk menguatkan gitu ya, atau huruf untuk memperingatkan, maksudnya kayak ya kayak gitu ya. Huruf itu bisa salah satu jadi huruf tanbih atau lain gitu, yang lain sebagainya. Kemudian ada qasam, ada sumpah, kemudian taukid, kemudian huruf zaidah, huruf tambahan, kemudian takrir diulang 2 kali, 3 kali, dan qad wa amma syartiyah dan amma syartiyah. Salah satu contohnya mungkin misalkan di surat Yasin itu ada inna, pokoknya yang ayatnya yang mengatakan bahwa Allah mengutus utusan gitu ya. Nah, itu sampai taukidnya 2 kali dalam satu ayat. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa mereka benar-benar bahwa mereka mutaraddid gitu ya. Berarti mereka meragukan utusan tersebut. Nah, jadi gitu ya, kesimpulannya ada 3 jenis. Yang pertama ibtidai, yang kedua ada tolabi, yang ketiga ada ingkari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sebentar ini bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.